Baik, kita akan kembali berbincang bersama dengan Bang Jamin Ginting. Bang Jamin, tadi sudah ada pernyataan ya, kalau tadi kita lihat ada wawancara bersama dengan kuasa hukum Ricky Rizal. Iya. Begitu, masih tetap dikatakan harapannya bahwa bisa lepas dan kembali dikatakan lagi bahwa ia menolak perintah itu. Dan itu diyakini bisa menjadi hal yang paling membuat hakim paling tidak menurunkan atau bahkan dia ingin bebas begitu kalau kliennya. Ya, tentu kalau bebas kelihatannya jauh ya. Karena Ricky Rizal itu mengetahui adanya rencana jahat tersebut untuk membunuh dari Magelang. Dengan apa? Dengan dia mengamankan senjata Joshua. Padahal dalam ketentuan Polri itu senjata itu melekat kepada fungsionalnya. Orang yang memang memiliki senjata. Nggak boleh dipisahkan dari orang tersebut. Nah, pengamanan ini saya menduga menurut hakim sudah diketahui oleh Ricky Rizal. Dan dia juga diminta untuk melakukan eksekusi walaupun dia menolak. Dan dia tetap masih mengetahui. Lalu pergi ke tempat eksekusi masih mengetahui juga. Tetapi dalam rentetan kejadian tersebut dia tidak berusaha untuk keluar dari keadaan tersebut. Ya, untuk keluar. Tidak mengikuti perintah. Walaupun dia menolak, hanya menolak khusus untuk mengeksekusi ya, bukan ikut serta dalam suatu perencanaan jahat yang untuk pembunuhan itu. Jadi itu menurut hakim saya kira bisa dijadikan bahan pertimbangan tetapi tidak signifikan untuk bisa membebaskan. Ya, jadi maka hukumannya ya lebih rendah dari PC tapi lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Kalau kita lihat skema yang dibangun kemarin itu, ini bisa lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Itu yang pertama. Yang kedua, Ricky Rizal ini saya katakan tadi sebenarnya memilih chance untuk mendapatkan GC. Karena dari awal dia sudah menolak. Tetapi waktu mengungkapkan ke persidangan ini, ya bukan kasus yang tembak-menembak ya, karena itu semua mereka sama statusnya dalam tekanan untuk memberi keterangan yang tidak benar. Kuasa. Ya, nah sekarang dia punya kesempatan pada saat itu harusnya ya, dengan mengatakan hal yang jujur, yang sebenarnya. Tapi ya, keadaannya seperti ini. Saya nggak tahu latar belakang dia, kenapa dia harus bertahan dengan informasi atau memberikan keterangan yang berbelit-belit menurut hakim ya. Bahkan hakim sudah beberapa kali menegur begitu. Saya nggak tahu. Harusnya dia jujur. Kalau dia jujur, saya kira dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hukuman yang paling rendah di antara semua pelaku tindak pidana ini. Kenapa? Ya itulah, karena dia berani menolak. Sebenarnya role model ini bagus. Ya, role model artinya ada seorang polisi berani untuk menolak perintah atasan. Sebenarnya. Itu sebenarnya bagus. Tetapi konsistensinya yang kurang. Harusnya konsistensi menolak itu terus dilaksanakan, bahkan dia berani. Karena kita ketahui ini kan polisi kan bukan militer. Dia kan sipil ya. Maka dalam konteks sipil dia harus lebih patuh kepada hukum daripada komandannya. Dan dalam ketentuan Kapolri dikatakan perintah yang tidak benar bisa ditolak oleh bawahannya. Kalau atasannya melakukan suatu perbuatan yang tidak baik terhadap dia, dia bisa melaporkan kepada atasannya lagi dari orang yang merintahkan tersebut. Itu teorinya. Tapi memang secara praktek ya, boro-boro untuk melapor ke atas lagi ya. Level dari Baradae dengan FS saja kan jenderal dan sangat jauh sekali ya, timpang. Siapa lagi, nggak mungkin lah Baradae melaporkan kepada Kapolri kan. Nah ini kalau gap seperti ini bagaimana? Nggak ada solusi. Nah akhirnya ya dia menerima aja perintah tersebut begitu. Bang Jamin, menarik sebelum kita tadi sempat terjeda cukup panjang ya. Ada pertanyaan saya terkait dengan putusan hakim. Begitu yang kemarin kita lihat memang cukup mengejutkan dari masyarakat jauh begitu. Sambo naik, Putri sangat jauh untuk yang disampaikan. Nah, apakah putusan yang ini itu memang bisa dikatakan hakim mempertimbangkan sekali dorongan dari masyarakat yang tinggi? Ya, sekali lagi saya katakan hakim dalam memutuskan itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ada 3 yang paling signifikan mengintervensi hakim. Pertama adalah kekuasaan. Apakah kekuasaan yang langsung direct seperti pimpinan Mahkamah Agung atau dari di luar itu ya. Contohnya dari mana-mana ya, yang disebut Pak Mahfud itu persis nyap. Ya. Yang kedua adalah uang. Ya,
dijanjikan uang dan segala macam, dia nggak boleh hakim menerima uang. Yang ketiga, tekanan publik. Dia nggak boleh tekanan publik itu mempengaruhi dia. Jadi kalau nanti orang punya pengaruh publik itu cukup besar, dia bisa takut sama publik, ya akhirnya dia memutuskan beda. Itu nggak boleh. 3 hal ini sangat dilarang. Nah, jadi dia independensi hakim itulah menunjukkan kenapa Dewan Keadilan itu ditutup matanya. Nah, itulah representasi yang disebut independensi tersebut. Jadi saya kira hakim yang sekarang ini dalam memutuskan ini tidak melihat dari konsep adanya amicus curiae yang disampaikan oleh beberapa ahli pidana atau ahli hukum atau juga LSM yang bidang tentang pidana, enggak. Walaupun ada, tetapi itu tidak signifikan. Ya, tidak signifikan. Bahkan dalam putusan kan tidak dicantumkan bahwasannya ada amicus curiae dan segala macam sehingga dia mempertimbangkan. Itu kan kita lihat nggak ada ya di dalam putusan. Jadi benar-benar murni ini adalah apa yang hakim gali dalam fakta persidangan yang dia analisis berdasarkan aturan hukum dan dia memutuskan. Saya kira dengan rentang waktu dia membaca putusan yang non-stop itu menutup celah saya untuk intervensi, saya kira ya. Anda bayangkan ya, kita mengira-ngira waktu dia jeda makan atau sholat gitu ya, waktu itu bisa saja kan intervensi sebelum ketuk itu ada intervensi langsung yang mengatakan oh ini bisa ya, tapi dia nggak mau, dia tidak membuka ruang untuk itu dan dia langsung sampai putusan 5 jam non-stop ya. Nah, ini membuktikan benar-benar kita ya angkat jempol ya, artinya ya hakim seperti inilah yang kita dambakan ya di negara ini, yang benar-benar jujur, melihat itu rasa keadilan itu benar-benar terrepresentasikan melalui putusannya. Benar-benar kasus ini bisa menjadi role model ya dalam bentuk penanganannya seperti apa, vonis yang disampaikan juga. Ya. Dalam konteks hukum kita ini ada namanya leading case. Ya, leading case itu adalah kasus yang menjadi leading yang akan diikuti oleh putusan-putusan berikutnya. Dengan seperti ini, maka hakim-hakim berikutnya tidak takut lagi untuk memutuskan seorang jenderal, apa pangkatnya bintang 1, 2, 3, bahkan Kapolri sekalipun, kalau melakukan suatu perbuatan pidana yang pembunuhan yang sadis seperti ini, tidak ada alasan, bisa dihukum mati begitu loh. Jadi ini satu. Yang kedua, dia bisa melihat bahwasannya bagaimana intervensi masyarakat seperti apapun ya harus dikesampingkan, harus sesuai. Yang ketiga, ini kasus yang saya katakan tadi. Awalnya pertama sekali diperiksa yaitu keluarga korban. Nah, jarang sekali terjadi seperti itu. Biasanya saksi yang dihadirkan itu kepolisian, ya, ini dan segala penyidik begitu. Ya, gitu. Tapi ini satu momen. Jadi bukan artinya hakim tidak percaya kepada jaksa penuntut umum, karena kan dia harusnya sudah merepresentasikan korban kan. Jadi dia harusnya menghadirkan siapa. Tapi yang dihadirkan itu adalah keluarga korban. Dia melihat bagaimana keluarga korban ini merasa kehilangan Joshua seperti apa, ya. Nah, inilah simpati yang dihadirkan oleh jaksa ini dengan adilnya keluarga korban terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwasanya melihat penderitaan keluarga itu benar-benar luar biasa atas kehilangan korban. Baru dibuktikan bagaimana kehilangan itu terjadi dan disampaikan. Makanya saya lihat hakim ini benar-benar jeli sekali ya, melihat suasana dan bukan hanya lihat fakta-fakta hukum saja, dia jeli juga melihat bagaimana para terdakwa ini ya berusaha untuk kompak gitu. Dia tahu ya yang ini berarti mereka sudah merekayasa ini untuk tidak memberikan keterangan yang benar dalam peradilan. Kelihatannya sangat jeli sekali begitu. Saya benar-benar menjadi terkritik begitu pada waktu saya melihat dan mendengarkan hakim memberikan vonis dan itu benar-benar memaksimalkan dari pasal 340 sendiri hukumannya itu ya. Itu yang menjadi wow, ini berbeda begitu. Ya, pasal 340 itu memang kita ketahui sanksi pidananya adalah mati seumur hidup ya, sama hukuman tertentu. Nah, dia melihat begini, jaksa penuntut umum sudah menyatakan kalau tidak ada hal yang meringankan dari tuntutannya. Loh, kalau tidak ada yang meringankan, kenapa kamu mau mengajukan tuntutan seumur hidup? Padahal kalau tidak ada yang meringankan lagi, itu maksimum adalah hukuman mati. Nggak ada lagi di bawahnya, karena tidak ada lagi yang diperhitungkan sebagai suatu alasan untuk meringankan hukuman. Jadi standarnya standar hukuman mati.
Dan itu nggak dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Akhirnya diambil alih lah sama hakim, tetap tidak ada hal yang meringankan karena sesuai dengan tuntutan dan dinaikkan. Itu sebenarnya yang benar, tidak ada. Kecuali tadi ada satu atau salah satu yang meringankan, baru bisa turun ke seumur hidup. Lebih banyak meringankan lagi, turun 20 tahun. Ya. Nah, kenapa PC tidak ada meringankan, tapi 20 tahun? Nah itu kan pertanyaannya kan. Sementara kan tadi kalau ada yang meringankan harusnya. PC ini bukan hukumannya kumulatif. Baik. Beda. Kalau Ferdi Sambo 340 plus obstruction of justice. Jadi itu akumulasi dari suatu perbuatan. Tapi kalau Ibu VC walaupun tidak ada meringankan, karena hukumannya hanya cuma 340 bisa di 20 tahun itu.